Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok Vendornet ingin mempresentasikan hasil proyek akhir web kami yang bernama Tendornet. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dari halaman awal atau biasa disebut dengan indeks. Lalu, jadi kalau misalkan di tampilan awal seperti ini, kita tidak bisa langsung mencet-mencet produk, promo, berita, bantuan, info, FAQ, dan lain-lain. Seperti ini juga tidak bisa, karena masih belum login atau daftar. Jadi di sini saya akan melakukan daftar sekarang. Nah, jika sudah punya akun, maka bisa langsung masukkan username dan password. Tapi jika belum punya akun, maka langsung klik daftar sini, dan jika admin, maka akan klik di sini. Di sini saya akan mencoba untuk mendaftar terlebih dahulu. Saya akan memasukkan username. Username-nya saya akan masukkan namanya Farid. Lalu emailnya ini, nomor telepon. Lalu untuk password bisa bebas berapa aja. Saya akan menuliskan password 1, 2, 3. Lalu saya akan klik daftar. Nah, jika berhasil, maka akan ada alert yang bertuliskan selamat akun berhasil terdaftar atas nama Farid. Lalu di sini saya akan ke localhost, yaitu bukan ke localhost, ke database saya, phpMyAdmin. Di sini saya memasukkannya di akun. Maka jika di refresh, langsung akan muncul Farid dengan email berikut, nomor telepon berikut, dan password sebagai berikut. Dan selanjutnya saya akan login. Di sini saya akan login menggunakan Farid. Lalu dengan password 1, 2, 3, saya akan login. Nah, jika berhasil, akan muncul alert selamat datang Farid, dan jika password atau username salah, maka akan muncul alert juga berupa password atau username salah. Nah, jika sudah login, maka akan bisa langsung dipencet seperti ini, home, produk, promo, dan lain-lainnya. Sini saya akan menjelaskan dari bagian home dulu. Dilihat, seperti yang sudah bisa dilihat, ada pilihan paket. Jika diklik langsung ke pilihan paket. Lalu untuk cek cakupan area, maka akan bisa langsung muncul di sini, cek cakupan area. Lalu yang terakhir, jika di promo menarik ini, maka akan langsung ke bagian promo. Lalu setelah itu, saya akan langsung ke bagian produk. Nah, di produk ini terdapat ada 3 pilihan paket. Yang pertama adalah Internet TV, ada paket TV, ada paket game ultra cepat. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk membeli. Nah, di sini saya akan membeli paket Internet Plus TV yang bernama paket Silver. Lalu kita klik beli sekarang. Nah, di sini akan muncul. Nah, sesuai dengan tadi keinginan saya akan membeli paket Silver. Nah, di sini saya di sini bisa kita atur juga pembeliannya. Kita mau beli berapa bisa. Saya di sini ingin membeli 3 paket Silver. Lalu akan muncul wishlist di sini, berupa wishlist. Lalu saya ingin menambah lagi, contoh saya ingin membeli paket Radian. Kita pilih, saya ingin membeli 3 paket, saya pencet pilih. Nah, di sini sudah ada daftar belanja kita, sudah ada di sini. Nah, di sini kalau misalkan Anda ingin tidak jadi beli, silakan langsung aja klik tanda tong sampah ini. Nah, jika sudah selesai membeli, maka di sini juga saya bisa mencari paket. Contoh saya ingin paket Ace, langsung saja dicari paket Ace. Nah, maka akan langsung muncul paket Ace di sini. Nah, jika sudah selesai, maka saya bisa langsung klik check out. Nah, ini pembelian sedang diproses dan terima kasih. Lalu saya balik ke localhost, langsung balik ke database di transaksi paket. Jika saya refresh, maka akan muncul paket silver saya membeli 3, lalu ada total bayarnya dan ada tanggal transaksinya, tanggal sekarang bulan 6 tanggal 9 2022. Dan jika sudah selesai membeli, maka bisa langsung kembali ke menu. Mungkin, nah untuk yang selebihnya sama saja, tidak ada ini, sama saja caranya. Di sini juga di bagian footer ada hubungi kami, kalau kita pencet langsung ke hubungi kami, dan lainnya juga kalau dipencet langsung ke berita, langsung ke news, dan lain-lain. Lalu selanjutnya akan dijelaskan bagian promo dan seterusnya akan dijelaskan oleh saudara Farid.
Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan. Oke, saya akan meneruskan penjelasan dari atau presentasi dari Lutfi. Nah, di sini di bagian promo, di sini kita memiliki promo paket Tendernet yang ada benefitnya. Yang pertama yaitu paket Tendernet paket gamer hingga 50 Mbps, dan yang kedua adalah Tendernet paket gamer hingga 100 Mbps. Di sini juga koneksi ngebut dan stabil Tendernet hadir dengan harga istimewa itu dari promo paket Tendernet. Dan juga di bawahnya adalah syarat dan ketentuan untuk berlangganan paket Tendernet. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke forum atau page berita. Di sini di seputar teknologi yaitu berita tentang semua teknologi yang disediakan oleh Tendernet sendiri. Yang pertama, mari kita lihat untuk lebih detail tentang informasi tersebut. Kita bisa melihat lainnya dan langsung masuk ke website yang berita untuk menampilkan berita tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah bantuan. Bantuan adalah ini, jadi patch ini kita menerapkan untuk bantuan lebih detail. Jika ada bantuan yang ingin kalian sampaikan dari Tendernet kami, silakan kunjungi sosial media yang sudah tertera dari WhatsApp, email, customer service, Instagram hingga Twitter. Dan kita juga memiliki fitur area jangkauan. Jadi mana kalau misalnya kita pencet, dia akan menuju area jangkauan yang Anda yang kita cangkup. Oke, di sini letaknya. Dan yang selanjutnya kita masuk ke page info. Yang dimana Tendernet, yang dimana itu adalah pertanyaan dari salah satu FAQ. Apa itu Tendernet? Tendernet adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan digital, yaitu paket Wi-Fi dan internet. Oke, selanjutnya kita masuk ke FAQ. Nah, di page ini atau di halaman ini adalah FAQ dari pertanyaan-pertanyaan yang customer layangkan kepada kita. Dan di sini juga di footer ini ada bagian-bagian yang dimana dia akan, kalau kita pencet hubungi kami, akan menuju ke kontak ke hubungi kami atau kontak us dan berbagai sosial media yang tadi saya jelaskan. Dan footer syarat dan ketentuan, dia akan menuju ke syarat dan ketentuan berlangganan Tendernet. Yang selanjutnya adalah berita teknologi. Berita teknologi adalah page yang tadi untuk seputar berita teknologi yang diberikan klien dari admin dari Tendernet kami kepada klien. Yang seterusnya adalah info Tendernet. Yang dimana info Tendernet ini pertanyaan dari FAQ. Apa itu Tendernet? Oke, selanjutnya kita logout. Nah, di sini untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anfal Badarudin. Di sini saya akan login sebagai admin. Nah, pertama kita ke daftar sekarang dulu. Nah, di sini ada login, yang ini untuk pembeli, dan untuk login admin kita taruh di sebelah bawah sini. Nah, kita login sesuai yang sudah dibuat di database. Itu di tabel pelanggan itu admin. Kita login dengan username tersebut. Admin, passwordnya itu 123, login. Nah, jika berhasil atau tidak ada kesalahan, akan muncul pop-up selamat datang admin. Kita klik OK. Nah, di admin ini kita bisa melihat akun dari pembeli yang sudah dibuat. Kemudian ada paket dari Tendernet yang disediakan. Kemudian ada transaksi dari para pembeli yang sudah melakukan pembelian di Tendernet. Kemudian di sini kita akan melakukan di paket, kita bisa tambah paket. Saya akan contohkan di sini. Yang pertama itu nama paket. Nama paket itu paket bronze. Dan kategori paket itu net home. Kemudian harga paketnya itu 300.000 dan kita menyediakan sebuah paket
300. Kita simpan. Nah, di sini sudah, jika berhasil tersimpan, di sini ada alert data barang baru telah tersimpan. Nah, kemudian kita cek di database, yaitu di bagian paket. Apakah sudah masuk? Tunggu loading. Nah, di sini sudah masuk. Ya, nama paket itu paket bronze, kategori paketnya net home, dan harga paket 300.000 serta stoknya 300. Kemudian selanjutnya kita akan, nah di sini juga kita bisa mengubah paket. Nah, di sini saya akan mengubah yang paket bronze. Kita ubah. Nah, paket bronze kita ganti menjadi paket titanium. Nah, harganya 300 sama, dan kita stoknya bikin 100. Kita ubah. Nah, di sini ada data paket telah berubah. Nah, di sini sudah berubah, nama paketnya paket titanium, kategorinya titan, dan harga paket 300.000 dari stok 100. Kita cek di database-nya, di data paket, kita refresh, apakah sudah berubah. Nah, di sini di database-nya sudah berubah juga, itu paket titanium, titan, 300.000 dan 100. Lanjut ke, kita akan menghapus data. Di sini saya akan menghapus data yang pakai titanium dan titan. Nah, di sini sudah terhapus. Kita cek di bagian database lagi, apakah sudah terhapus. Di bagian database, nah sudah terhapus tadi pakai titaniumnya. Setelah itu kita akan melihat transaksi dari para pembeli yang telah bertransaksi di Tendernet. Nah, di sini ada tanggal transaksi, total item, total bayar. Di sini kita juga bisa melihat detail dari setiap transaksi tersebut. Seperti misalnya pada tanggal 6 kita lihat. Nah, di sini ada pembeli yang membeli produk yaitu paket gold, harganya 250.000 dan pembeliannya jumlahnya itu 2. Nah, di sini juga sebagai admin saya bisa logout untuk kembali ke home. Kita logout. Mungkin saja selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aldaf tentang back-end-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldaf. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses alur kodenya dan proses cara kerja menggunakan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Yang mana create itu untuk membuat data, read-nya untuk membaca data, update buat mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Nah, jadi di sini saya akan melihat kodenya. Nah, di backend ini untuk di login kita menggunakan namanya IndexedDB PHP, yang mana di sini IndexedDB PHP sudah terkoneksi dengan database menggunakan localhost server name-nya, database-nya bernama Tendernet, ya kan. Nah, meng-set variable con yang isinya itu server, username, password, sama database. Gitu. Langsung saja di sini kita nge-set variable tujuan. Nah, di variable tujuan ini kita buat lagi variable baru $tujuan yang gunanya untuk misalkan $tujuan ini tuh sama dengan login, yang mana database ini kode ini gunanya untuk login, tapi sebagai pembeli seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah, di sini akan di if result tidak boleh sama dengan 0, artinya isi dari hasil ya login itu nggak boleh sama dengan 0. Kalau misalkan sama dengan 0, ini akan ada echo atau alert username atau password salah. Nah, di else ini gunanya untuk regis. Nah, registrasi ini tuh isinya di username, password, email, dan telepon, yang mana akan menginisialisasi dari nama database, yaitu nama, password, email, sama telepon. Nah, di akun ini kita memakai query SQL insert into akun untuk memasukkan data-data pas registrasi. Nah, kalau misalkan berhasil, di sini akan muncul script alert selamat akun berhasil terdaftar atas nama username yang sudah telah kita buat. Dan kalau misalkan gagal, di sini akan muncul echo pendaftaran gagal. Dan di sini kalau sudah selesai, koneksi akan di close. Selanjutnya
saya akan menjelaskan sebagai admin login. Sebenarnya sama aja, tapi bedanya kita ada di kolom dari database TendorNet. Kalau yang tadi di kolom akun, nah sekarang di kolom pelanggan. Nah, kalau misalkan sudah, kita buat username admin, passwordnya bebas, terusnya di sini query SQL aja. Query SQL adalah select bintang from pelanggan, di mana email membaca username dan password membaca password di database-nya. Dan result juga harus lebih dari 0, tidak boleh kurang dari 0. Dan di sini akan muncul alert kalau berhasil, kalau salah akan alert yaitu username tidak terdaftar. Nah, ini adalah form loginnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur dari kode untuk transaksi. Nah, dari transaksi ini kita dari indeks. Nah, dari indeks ini kita bisa lihat sama koneksi juga, kita pakai koneksi yaitu dari koneksi yang di sini. Tuh. Habis koneksi berhasil, kita akan ngeset get cari. Nah, yang cari ini gunanya adalah kalau misalkan kita ke produk, kita beli sekarang, nah di sini bisa dicari paket nih. Itu gunanya yang di situ kalau cari. Nah, header-nya ini adalah buat header dari PHP yang di sini. Nah, langsung saja kita ke caranya. Nah, di sini tuh muncul nama paket, harga paket, stok. Itu gunanya untuk menampilkan data yang ada di sini. Nama paket, harga, stok gitu. Dan selanjutnya, kalau sudah, nah kita akan menunjukkan tombol yang ada di sini yaitu tombol cart. Kalau misalkan kita udah meset keranjang, itu akan masuk ke namanya cart. Nah, cart itu ada di sini nih. Nah, cart ini gunanya kalau misalkan kita mau check out ada di sini. Di sini kita harus set ID sama pembelian, post ID produk sama pembelian, select from where ID sama dengan ID. Nah, ini gunanya kalau misalkan kita mencet ini jebret. Nah, ini tuh sesuai dengan ID paket silver gitu yang ada di database. Kemudian for-nya itu kalau misalkan jika produk sudah ada dalam cart, maka pembelian akan diupdate. Nah, kemudian kalau misalkan jika produk belum ada di cart, nah maka indeks di sini akan mencari lagi gitu. Kemudian yang paling terakhir di sini bisa menghapus produk dalam cart. Jadi kalau misalkan kita hapus itu bisa gitu. Nah, selanjutnya masuk ke namanya laporan. Nah, laporan ini kalau misalkan Anda sudah check out, nah sebenarnya yang bisa melihat laporan itu adalah admin, tidak bisa dari pembelinya. Jadi ini masuk ke tabel admin, masuk ke admin. Nah, cara gimana? Jadi kita mengambil data dari yang cart tadi, masuk ke sini, terus yang masuk ke transaksi paket, buat nge-select di transaksi paket, ya kan? Nah, abis itu masuk ke detail order PHP di situ. Nah, tapi pakai ID order, jadi biar terurut seperti yang ada di database ini. Tuh, ID ordernya dan ID produknya ada tuh, segala macam. Habis itu laporan, nah habis laporan kita bisa lihat detail order. Nah, detail order juga ada di admin. Kalau misalkan lihat detail order juga ngambil dari laporan, ngambil dari cart. Sini untuk detail, ngambil nama paket, harga paket, dan pembelian. Gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang REST API-nya gimana untuk create, update, get, detail, delete, sama update-nya, sama insert juga. Nah, di sini function get untuk bisa dibilang ini list API-nya untuk melihat semua data atau semua data yang ada di paket. Kemudian get paket ID ini untuk mencari paket ID tapi dari ID-nya gitu. Kemudian di sini ada function insert. Function insert ini gunanya untuk menambahkan paket. Kemudian update paket untuk mengubah paket yang sebelumnya ada dan delete paket. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana di Postman-nya. Nah, di Postman di sini pertama saya mau kita mau get paket dulu. Nah, get paket get send. Nah, di sini muncul semua paket-paketnya sampai 10 diamond. Kemudian kita ingin get paket by ID, dan ID kita mau ngecek paket ID 4. Kita masuk 4, kita get, akan muncul paket ID 4 ya, paket bronze.
Oke, baik. Di sini saya akan tadi kan udah get paket by ID. Sekarang saya mau insert paket nih dulu. Insert paket yang mana kita akan menambahkan paket. Ya kan? Nah, di sini tadi kita lihat ID itu 10, kita menambahkan di sini paket Predator, kategori paket games, harga paket 500.000 dan stoknya 200. Nah, coba di sini kita insert paket, kita send. Nah, insert sukses di sini kan. Di sini insert sukses. Habis itu kita pengen mengupdate paket. Kita tinggal sesuaikan dengan function yang ada di sini, yaitu update paket. Nah, update paket nih di sini. Kita sesuaikan update paket. Nah, update paket by ID-nya kita pakai ID dan ID sama dengan 11. Kita pengen ubah paket yang tadi sudah kita buat. Coba kita lihat paket di localhost. Yaitu paket Predator ada di ID di 13. Kita lihat ID 13. Kita ganti namanya paket pedofil. Gitu. Contoh ya ini pedofilia. Nah, kita pakai TV. Nah, harganya kita naikin jadi 600.000. Stoknya kita kurangin jadi 100 karena limited. Nah, kita update di sini, kita send. Update sukses. Nah, kita balik ke delete juga bisa. Kita mau nge-delete paket pedofil. Delete paket dan ID sama dengan 13. Kita delete, send. Nah, delete sukses. Kemudian kalau kita lihat di sini, pasti terhapus yang ada di database. Nggak ada tuh paket pedofil. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu Tendornet. Kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan sikap segala macam, mohon dimaafkan. Dan juga kalau misalkan website kurang benar atau segala macam, juga mohon dimaafkan karena kita manusia. Gitu. Dan selanjutnya saya di sini akan menyebutkan siapa aja yang berada di Tendornet. Saya yaitu sebagai Alda Fadilah dengan NPM 140.20.11 bagian backend developer, dan kemudian ada teman saya Muhammad Lutfi Ramadan di bagian front end dengan NPM 140.2020.114. Dan saya Farid Rifan Ahmad Muzaki dengan NPM 140.2020.103 dengan bagian front end. Dan saya Anfal Badharudin, NPM 140.2020.081 bagian front end. yang dari kami. Ya, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.